Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana Xiaoyan turun ke panggung pelelangan dan menawarkan sebuah pil tingkat 6 yaitu Zone Breaking Pill untuk ditukarkan dengan saliva tubuh transformasi bodhisattva atau cairan body. Mo Xingtian tentu tidak asing dengan pil obat yang ditawarkan Xiaoyan, begitu pula dengan Olqi yang merupakan sesama alkemis. Saat ini Sekte Black Emperor hanya memiliki satu elit Douzong yaitu Mo Xingtian. Dan berkat kekuatannya itu mereka pun berhasil bertahan dan tetap berdiri kokoh di wilayah Black Corner. Namun karena usia Mo Xingtian yang semakin menua, Sekte Black Emperor pun telah lama berniat untuk merawat ahli Douzong kedua yang akan dijadikan sebagai penerusnya. Dan orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk memenuhi harapan mereka semua tidak lain adalah Moya, putra dari Mo Xingtian. Dengan bakatnya yang telah mencapai ranah Do Huang sebelum berumur 30 tahun, Moya diharapkan bisa menerobos ke ranah Douzong dan menggantikan posisi ayahnya. Namun seperti yang kita tahu, celah antara Do Huang dan Douzong sangatlah besar. Bahkan setelah memberikan berbagai macam ramuan spiritual untuk membantu pelatihan Moya, Mo Xingtian masih merasa ragu dia bisa mencapai tingkatan yang sama dengannya. Oleh karena itu, Zone Breaking Pill yang ditawarkan Xiaoyan tentu akan sangat membantu proses pelatihan Moya. Selama Moya berhasil menerobos ke tingkat Douzong, maka pondasi yang dimiliki Sekte Black Emperor pasti akan melonjak pesat. Dengan begitu, mereka bisa menaklukkan fraksi lain di wilayah Black Corner dan menjadi sekte yang jauh lebih kuat di masa depan. Mo Xingtian lantas mengambil botol giok yang diserahkan Xiaoyan dengan hati-hati dan memberikannya kepada Olqi untuk diperiksa. Dengan pengamatannya sebagai seorang alkemis tingkat 6, Olqi pun mengatakan bahwa ini memang Zone Breaking Pill dengan kualitas obat yang cukup tinggi. Senyum di wajah Mo Xingtian pun perlahan meningkat ketika mendengar verifikasi dari Olqi. Sesaat kemudian dia lalu berkata kepada Xiaoyan, seharusnya pil tersebut merupakan pil yang Xiaoyan murnikan di kota Black Emperor sebelumnya. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk dengan hati-hati. Mo Xingtian lantas mengatakan bahwa pil ini memang sangat dibutuhkan oleh Sekte Black Emperor. Namun sebelum itu dia harus berdiskusi terlebih dahulu dengan para tetua untuk menentukan pemenang dari transaksi besar ini. Oleh karenanya Mo Xingtian pun meminta Xiaoyan agar kembali ke tempat duduknya dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Xiaoyan pun mengangguk dan segera membawa kembali Zone Breaking Pill yang dia tawarkan sebelumnya. Setelah Xiaoyan keluar dari atas panggung, Mo Xingtian pun segera berdiskusi dengan Olqi tawaran siapakah yang akan mereka ambil. Sejauh ini sudah ada 3 tawaran yang paling menarik, di antaranya pil obat tingkat 7 Life Returning Pill yang diajukan oleh lelaki tua bertopeng sebelumnya. Selanjutnya adalah metode penggabungan spiritual yang dikeluarkan oleh tetua Fang Yan dari Demon Flame Valley. Dan terakhir adalah Zone Breaking Pill milik Xiaoyan. Tentu saja ketiga pilihan ini benar-benar membuat Mo Xingtian terjebak dalam perasaan dilema. Jika dilihat dari tingkatannya, pil obat tingkat 7 yang ditawarkan oleh lelaki tua bertopeng tentu merupakan barang terbaik di antara ketiga pilihan tersebut. Terlebih pil ini memiliki efek yang dapat menyelamatkan seseorang dari kematian selama kepalanya tidak terpotong atau jantungnya dihancurkan. Jika Mo Xingtian mengkonsumsi pil ini, maka bisa dikatakan dia akan memiliki 2 nyawa. Dengan begitu, posisi Sekte Black Emperor di wilayah Black Corner dapat dipertahankan untuk waktu yang jauh lebih lama. Sementara Zone Breaking Pill milik Xiaoyan meskipun hanya pil obat tingkat 6, tetapi dengan efeknya yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan Moya menerobos ke ranah Douzong, hal ini tentu sangat pantas untuk dipertimbangkan. Namun jika Moya gagal, maka efek obat ini akan menghilang sepenuhnya dan cairan bodi tersebut akan jatuh ke tangan Xiaoyan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, pilihan ini adalah sebuah pertaruhan besar. Sedangkan metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Fang Yan memang terbilang unik. Namun karena metode ini hanya bisa meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara waktu, terlebih masih banyak kekurangan di dalamnya, maka Mo Xingtian pun menaruhnya sebagai tawaran terendah dari ketiga pilihan tersebut. Nah, sementara Mo Xingtian masih berdiskusi dengan Olqi, Xiaoyan pun perlahan kembali ke tempat duduknya. Di situ, dokter peri kecil pun merasa sangat penasaran dan segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana hasil penawaran tersebut. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh dokter peri kecil, Xiaoyan pun menghela nafas berat dan mengatakan bahwa penawaran ini tidak sebaik yang diharapkan.
Dari ekspresi Mo Xingtian yang penuh keraguan, Xiaoyan yakin pasti ada tamu VIP lain yang telah menunjukkan item berharga dengan nilai yang lebih tinggi dari Zong Breaking Pill miliknya. Melihat kepercayaan diri Xiaoyan mulai menurun, dokter peri kecil pun mencoba menghiburnya sembari berkata, meskipun mereka kalah dalam penawaran Saleva tubuh transformasi bodhisattva yang dilakukan di atas panggung pelelangan, tetapi mereka masih memiliki taktik terakhir, yaitu dengan merebutnya secara paksa. Dokter peri kecil yakin semua tamu VIP lainnya juga pasti memikirkan hal yang sama. Selang beberapa waktu, barrier yang menutupi panggung pelelangan pun secara perlahan mulai memudar. Terlihat di sana ada sosok Mo Xingtian yang secara langsung menyapu pandangannya ke arah para tamu dan bersiap untuk mengumumkan pemenang dalam transaksi besar kali ini. Setelah berdiskusi dengan tetua Olki, Mo Xingtian pun akhirnya mengumumkan bahwa pemenang terakhir dalam pelelangan ini adalah lelaki tua bertopeng yang kita sebut saja Old Yin San. Begitu pemenang lelang diumumkan, Xiaoyan pun hanya bisa menahan rasa kesal di hatinya dan tak menyangka bahwa sosok yang telah mengalahkannya kali ini ternyata adalah lelaki tua tersebut. Sesaat kemudian, kericuhan pun mulai terjadi di area pelelangan begitu nama Old Yin San terdengar. Lelaki tua ini ternyata adalah salah satu orang yang menduduki peringkat 3 besar dalam daftar hitam. Saat itu dia bahkan telah mencapai puncak Do Huang, dan setelah beberapa tahun berlalu semua orang yakin Old Yin San saat ini kemungkinan besar telah menerobos ke tingkat Do Zong. Sementara itu Mo Xingtian yang masih berdiri di atas panggung lantas berbicara kepada para tamu dan mengatakan, karena Saleva tubuh transformasi bodhisattva telah memiliki pemilik baru, maka pelelangan ini secara resmi akan ditutup. Dan untuk memeriahkan penutupan acara besar ini, Sekte Black Emperor akan mengadakan pesta besar beberapa hari ke depan. Bagi para tamu yang merasa membeli barang lelang dapat tetap tinggal dan mengikuti pesta tersebut, dikarenakan barang yang mereka beli akan diserahkan pada saat itu. Setelah suara Mo Xingtian menyebar, Old Yin San secara perlahan beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan aula lelang di hadapan semua orang. Pergerakannya itu secara alami membuat sebagian besar tamu VIP ikut meninggalkan aula lelang satu persatu. Dengan persepsi spiritual miliknya, Xiaoyan pun dapat merasakan niat membunuh terpancar dari tubuh para tamu VIP yang keluar mengikuti Old Yin San. Tampaknya pertempuran berdarah untuk memperebutkan cairan bodi akan segera dimulai. Tak tinggal diam, kelompok Xiaoyan pun ikut beranjak dan berniat keluar dari aula tersebut. Namun di tengah jalan, Demon Flame Valley tiba-tiba datang menghampiri mereka. Di situ Tetua Fang Yan mencoba mendekati Xiaoyan dan menanyakan identitasnya. Untuk mengurangi kecurigaan, Xiaoyan pun hanya memberitahu bahwa nama depannya adalah Yan dan menanyakan kepentingan apa yang ingin disampaikan kepadanya. Dengan keterampilan penyulingan obat yang dimiliki Xiaoyan, Tetua Fang Yan yakin bahwa dia pasti tertarik akan Saleva tubuh transformasi bodhisattva. Oleh karena itu, Fang Yan pun berniat mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama. Bagaimanapun, Old Yin San adalah seorang ahli kuat di wilayah Black Corner, jadi daripada bertindak sendiri, bukankah lebih baik menyatukan kekuatan untuk menyerangnya bersama-sama? Tentu saja Xiaoyan langsung menolak ajakan dari musuh gerbang Xiao itu. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun segera pamit dan pergi meninggalkan kelompok Demon Flame Valley begitu saja. Tatapan dingin pun seketika melintas di mata Fang Yan begitu Xiaoyan menolak sarannya tersebut secara terang-terangan. Dengan reputasi Demon Flame Valley, ini merupakan pertama kalinya mereka mendapatkan penolakan yang sangat memalukan. Fang Yan lantas mengalihkan pandangannya ke arah lelaki berjubah abu-abu yang mereka undang dan bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Lelaki berjubah abu-abu itu lalu berkata dengan suara pelan, dikarenakan semua orang juga mengincar cairan bodi, maka bekerja sama dengan orang lain adalah pilihan terburuk. Meskipun Old Yin San kuat, bukan berarti Demon Flame Valley tidak mampu mengalahkannya. Dalam 2 hari ini kita akan meninggalkan kota Black Emperor dan bersiap untuk memulai penyerangan. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu dan pesta besar yang dijanjikan Mo Xingtian pun akhirnya digelar. Seluruh kota pun kini dipenuhi suasana keramaian, ditambah ada begitu banyak fraksi yang memutuskan untuk tetap tinggal dan menikmati pesta tersebut. Di tengah keramaian ini, kelompok Xiaoyan pun tampak lebih tenang dan tidak merasa khawatir Old Yin San akan tiba-tiba menghilang. Dengan penjagaan ketat yang dimiliki Sekte Black Emperor, bahkan seorang elit Do Zong sekalipun tidak akan bisa menyelinap dengan mudah.
Selang beberapa waktu, kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di Sekte Black Emperor untuk menghadiri pesta sekaligus mengambil item lelang yang telah mereka beli. Sesampainya di sana, Mo Xingtian pun secara langsung menyambut kehadiran Xiaoyan dengan cara yang paling megah. Karena Xiaoyan tampaknya terburu-buru, Mo Xingtian pun tidak menunda lebih lama lagi dan segera mengeluarkan semua item yang telah dibeli Xiaoyan termasuk mayat Magical Beast tingkat 7 sebelumnya. Setelah mengecek semua item yang ditampilkan, Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil obat yang telah dia janjikan sebagai imbalan. Tentu saja Mo Xingtian sama sekali tidak meragukan keaslian pil tersebut dan langsung menerimanya dengan senang hati. Nah, dikarenakan tujuan kedatangannya telah terpenuhi, Xiaoyan pun pamit dan berniat untuk meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin. Namun tepat ketika Xiaoyan berbalik, Mo Xingtian tiba-tiba saja menghentikannya dan bertanya, "Tuan Yan Xiao, apakah aku bisa menukarkan Zong Breaking Pill yang kau miliki itu?" Perkataan ini jelas membuat Xiaoyan merasa sangat kesal dan berkata dengan nada datar, "Pemimpin Mo, bukankah sebelumnya kau telah memandang rendah Zong Breaking Pill milikku?" Meskipun di pelelangan Mo Xingtian mengatakan bahwa dia harus mendiskusikan pemenang lelang dengan para tetua terlebih dahulu, namun Xiaoyan sejak awal sudah paham bahwa dengan kekuatan serta posisinya di Sekte Black Emperor, setiap kata-kata yang dia ucapkan tentu tidak bisa ditentang oleh anggota lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Xiaoyan lantas menatap ke arah Mo Xingtian dan berkata bahwa saat ini dia hanya tertarik dengan salifah tubuh transformasi bodhisattva dan tidak akan menghiraukan tawaran lainnya. Jadi selama Mo Xingtian memiliki cairan bodi kedua, maka Xiaoyan akan dengan senang hati menukarnya. Mendengar perkataan Xiaoyan itu, Mo Xingtian pun seketika tertawa kering dan memberitahu bahwa cairan bodi adalah sesuatu yang langka sehingga Sekte Black Emperor hanya bisa memiliki satu saja. Namun karena dia sangat menginginkan Zong Breaking Pill, Mo Xingtian lantas menawarkan pertukaran lain di mana Sekte Black Emperor bersedia menyediakan bahan obat yang diperlukan dan meminta Xiaoyan untuk membantunya memberikan Zong Breaking Pill. Terlepas dari berapa banyak pil yang berhasil Xiaoyan murnikan nantinya, Mo Xingtian hanya akan mengambil satu pil dan menyerahkan sisanya kepada Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan pun seketika berubah menjadi dingin ketika mendengar tawaran yang sangat tidak bermutu itu. Karena tidak ada hal lain yang perlu dikatakan, Xiaoyan pun segera pamit dan pergi meninggalkan ruangan tersebut bersama Xian dan juga dokter peri kecil. Setelah kepergian Xiaoyan, ekspresi Mo Xingtian pun seketika berubah menjadi gelap. Dia lantas menepuk meja di depannya dengan sangat keras sembari berkata, "Sungguh bocah yang arogan." Mendengar raungan marah dari ketua sekte, Old Kid dan juga Moya pun bergegas memasuki ruangan dan menghampirinya. Sesaat kemudian Moya lantas bertanya kepada ayahnya itu apakah mereka akan melepaskan Zong Breaking Pill begitu saja. Meski mereka sangat menginginkan pil tersebut, tetapi masih ada dokter peri kecil di samping Xiaoyan, sehingga Mo Xingtian pun tidak bisa bertindak gegabah. Oleh karena itu, Mo Xingtian berniat menunggu momen di mana kelompok Xiaoyan bertarung dengan Old Yingsan untuk memperebutkan cairan bodi. Pada saat itu, Mo Xingtian yakin Xiaoyan akan membuka celah sehingga dia bisa menghabisinya dengan mudah. Waduh, akhirnya si tua bangka ini menunjukkan sifat aslinya guys ya. Dijamin bakal jadi calon mayat nih kalau beneran berani nyerang Xiaoyan. Nah, sementara itu kelompok Xiaoyan yang sudah berada di luar area sekte pun mulai merundingkan rencana penyerangan mereka. Dengan banyaknya pesaing yang juga memiliki niatan untuk merebut cairan bodi, akan lebih bijak jika mereka membiarkan orang lain menyerang terlebih dahulu. Pada saat itu mereka bisa memanfaatkan peluang yang tercipta untuk merebut cairan bodi dari tangan Old Yingsan. Namun sebelum itu Xiaoyan memutuskan untuk menemui Xiaoli dan juga tetua Suqian terlebih dahulu. Selama mereka menyatukan kekuatan, maka peluang keberhasilan dalam rencana ini akan menjadi semakin besar. Setelah mengatakan semua itu, kelompok Xiaoyan pun perlahan berjalan menuju lokasi anggota gerbang Xiao berada. Beralih ke salah satu penginapan di mana Xiaoli, tetua Suqian dan anggota gerbang Xiao lainnya kini sedang berkumpul dan membahas masalah terkait Demon Flame Valley. Dari informasi yang mereka terima, tampaknya Demon Flame Valley saat ini sudah berada di luar kota Black Emperor dan berencana untuk menyerang Old Yingsan. Di tengah pembicaraan tersebut, 3 sosok manusia pun secara tiba-tiba muncul di depan pintu dan membuat semua orang seketika terkejut bukan main. Begitu melihat ada sosok dokter peri kecil di antara mereka, Xiaoli pun seketika sadar bahwa ketiga orang ini adalah kelompok alkemis misterius yang sempat mereka singgung saat memperebutkan teknik do pedang di pelelangan sebelumnya.
Melihat kepanikan terpapang jelas di wajah semua orang, Tetua Sukian pun lantas menatap ke arah Xiaoyan dan mengatakan, "Teman kecil, aku adalah tetua dari Akademi Jianan. Dengan reputasi yang kumiliki, aku harap kau bisa melupakan masalah yang terjadi di pelelangan sebelumnya." Xiaoyan pun sedikit tertawa di dalam hati karena melihat tindakan yang dilakukan oleh Tetua Sukian itu. Karena tak ingin memperpanjang kesalahpahaman tersebut, Xiaoyan pun akhirnya membuka topeng di wajahnya dan menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan BTTH Season 5 episode 78-nya. Seperti biasa, kita akan lanjut ke part 2 supaya durasi videonya gak kepanjangan guys ya. Oke, sekian dari Mimin. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. As you fade away.